Kalian pernah lihat komik jadul? Ya, yang gitu. Tokoh utama selalu baik dan lemah. Semua orang cinta dia. Dan selalu ada antagonis, jahat dan bodoh. Selalu cari masalah. Hanya untuk menunjukkan betapa sempurnanya tokoh utama. Rizky Pratama. Dasar tokoh utama. Demi tokoh utama, kamu jaga diri, iya kan? Rizky Pratama, ini semua utangmu padaku. Malammu yang pertama jadi milikku. Sialnya, aku adalah antagonis itu. Indah. Dari komik jadul yang menyedihkan, aku antagonis jahatnya. Ayah yang memukul saat mabuk, dan ibu yang hanya menangis dan memintaku bertahan. Atas rencana penulis sial, hidupku penuh drama konyol. Kalau berani, jangan kembali! Sedangkan tokoh utamanya, Putri, kakakku. Dia yang punya aura tokoh utama, sejak kecil sudah didukung oleh keluarga Pratama. Dia cepat-cepat putus hubungan dengan keluarga ini, lalu kuliah ke luar negeri. Demi membuat antagonis sepertiku jadi jahat secara wajar. Aku bahkan diberi latar belakang yang lebih konyol. Tidak lulus sekolah, pergi ke klub malam, serakah dan licik. Benar-benar antagonis boneka. Tak pantas hidup bersih. Dan di komik ini, tujuan keberadaanku adalah mencintai mati tokoh utama, Rizky Pratama. Dan terus mengincar kakakku yang polos, Putri. Menggunakan cara licik untuk merusak hubungan mereka. Saat kakakku yang polos itu pergi ke luar negeri untuk wisuda, Rizky Pratama malah kecelakaan mobil. Jadi koma. Lalu, aku sadar. Bukan bangun tidur, tapi sadar. Seperti tiba-tiba ada orang melempar naskah hidupku yang konyol itu langsung ke mukaku. Ternyata dunia tempatku adalah komik konyol. Dan alur ceritanya selanjutnya, aku sepenuh hati merawat Rizky Pratama yang koma. Rizky Pratama bangun, langsung menolakku, melamar Putri. Aku marah. Membuat onar di pernikahan mereka, lalu tewas jatuh. Karena penulisnya tak adil, aku harus berjuang sendiri. Mulai sekarang, aku, Indah, hanya hidup untuk diri sendiri dan uang. Hei, bangun. Waduh, jangan-jangan semalam aku main-main dengannya semalaman. Sampai orang koma ini mati di ranjang. Indah, dasar perempuan tak tahu malu. Kamu apain aku? Di ranjang itu, aku. Lalu, aku siapa? Jangan-jangan aku... nyawaku terlepas. Ternyata alatnya rusak. Kaget banget. Kalau kamu mati, aku bisa repot. Rizky Pratama. Dulu aku seperti bucin. Selalu mengikuti kamu, dibully kamu. Hanya agar kamu meliriku. Jangan sentuh aku! Tapi setelah tidur bareng, Ternyata biasa saja. benar saja, pria di atas 25 tahun, kayak orang 60 tahun. Sudah dimanfaatkan, malah dicampakkan.
Indah, aku tahu. Kamu pasti memanfaatkanku saat aku pingsan, lalu tidur bareng. Lalu saat aku sadar, kamu paksa aku menikahimu. Wanita sepertimu, yang akan melakukan apapun demi tujuan. Saat aku sadar, lihat saja, akan kubereskan kau. Penulis komik ini kayaknya nggak waras soal cinta. Ngapain rebutan pria? Karakterku juga. Hidupnya sudah kacau. Tapi malah menyerahkan hak mencintai ke orang lain. Dia ngomong apa? Kok aku nggak ngerti? Tapi, Rizky Pratama, kamu sekarang cuma orang tanaman. Gak akan sadar secepat itu. Aku pura-pura jadi pacarmu, dapat ganti rugi untuk hidupku yang lebih baik. Untuk menambah modal. Gak berlebihan kan? Mimpi saja. Sudah kuduga, kamu memang wanita licik dan mata duitan. Katanya gak dengar. Wanita mata duitan! Gak ngomong. Berarti kamu setuju. Setuju apanya sih? Pak Jui, Tuan Muda. Kamu siapa? Habislah kamu, wanita sepertimu yang naik status pakai cara licik. Ibuku sudah biasa, hari ini dia pasti habisi kamu. Saya Indah. Saya pacarnya Rizky. Masih mau pura-pura jadi pacarku untuk nipu ibuku. Seperti kamu yang licik, bau cewek brengsek. Ibuku bisa langsung tahu kalau kamu bukan orang baik. Halo Tante. Kok ibunya datang sekarang? Ibunya Rizky paling suka cewek seperti Putri, yang lembut dan penurut. Aku masih mikir untuk pura-pura jadi pacarnya Rizky, ambil uang lalu kabur. Sekarang entah masih bisa atau tidak. Kurangi merokok, gak baik buat kesehatan. Hah? Oh. Tadi kamu sudah itu sama Rizky? Rizky sudah begini. Gadis ini masih mau itu sama dia. Kayaknya ini cinta sejati. Mungkin dengan dia, Rizky bisa cepat sadar. Kalau enggak, setidaknya bisa memberiku cucu. Aduh Bu, ngapain lama-lama? Cepat hajar dia. Aduh, lihat deh kamu ini. Lihat saja, anak yang penurut dan tahu diri. Lihat gaya pakaiannya. Unik, Tante suka. Bu, tunggu. Kamu keluar hari ini gak bawa otak ya? Atau kamu pakai lem 502 buat obat mata? Kamu indah kan? Rizky punya pacar sepertimu, dia sungguh beruntung. Hari ini, aku putuskan untuknya. Kalian akan segera menikah. Nantinya, kamu akan menjadi menantu kami. Bu, aku dirusak olehnya. Dirusak. Aku gak setuju nikah. Dokter Bagus, Rizky kenapa? Baru aku atur pernikahannya. Kok dia jadi begini? Ibu besar, mungkin Tuan Muda tahu pernikahan yang Ibu atur. Senang sekali, makanya detak jantungnya naik. Ini hal baik, Bu. Dokter payah. Aku senang. Aku itu marah. Aku pergi ya. Pergi. Aku tenang. Indah, sini. Ambil gelang ini. Nanti kamu akan jadi nyonya besar keluarga Pratama. Tak ada yang berani melawanmu. Aku nggak setuju. Halo Nyonya Muda. Bagus, bagus, bagus. Gelang mahal, sekarang milikku. Ini seharga 100 miliar. Gelang Zamrud Sultan. Indah, tanggal 18 bulan depan, itu hari yang baik. Aku pikir kita nikahkan kalian saja. Apa? Nikah? Aduh, Rizky, pasti dengar kita bicara. Lihat, dia senang sekali. Bu, Ibu beneran dengar atau enggak? Aku senang. Bu, aku nggak setuju.
Aku nggak mau nikah sama dia. Indah, Rizky, sekarang begini. Membuatmu harus menikahinya. Aku tahu ini berat untukmu. Ini kartu Rizky yang dia simpan di sini. Ini semua hasil kerjanya dulu. Gak ada PIN. Uang di dalamnya, pakai saja sesukamu. Mulai sekarang, ibu adalah ibuku sendiri. Aku janji akan selalu berbakti pada ibu. Oh, aku juga akan jaga Rizky dengan baik. Aduh, aduh. Aduh, baik-baik. Bu, jangan nangis. Baik-baik. Udah. Aku nggak setuju. Nenek Paradasi Ratu diskon, kakak datang. Hari ini akan kuperas semua toko di mall. Selamat datang. Aku, Rizky Pratama, sudah lama menguasai dunia bisnis. Sekarang malah terpuruk, seperti bayangan mengikuti wanita ini. Menghadapinya, melihatnya, menghabiskan hartaku. Halo, Bu. Selamat datang. Ada yang bisa kami bantu? Yang ini. Yang ini. Juga yang ini. Indah, beli sebanyak ini, kamu bisa pakai semua. Kamu punya berapa kaki? Semua mau, Bu? Enggak mau semua. Oke, untung masih waras. Kecuali 3 ini, sisanya bungkus semua. Baik, Bu. Elegan. Topi ini nggak akan mahal. Aduh, selera Anda bagus. Ini desainer kami, edisi terbatas satu-satunya, hanya 200 juta. Berapa? Langpas juta. Cuma topi jelek begini harganya 200 juta. Topi kebersihan di grupku saja lebih bagus desainnya dari ini. Indah, selera kamu nggak seburuk ini kan? Bungkus. Indah, berdoalah aku jangan sadar. Kalau enggak, ku kasih tahu kamu satu persatu. Kok rasanya ada yang maki aku? Aku. Banyak banget modelnya. Gimana pilihnya? Pilih-pilih itu buat anak kecil. Orang dewasa tentu saja ambil semua, bungkus semua. Baik, Bu. Banyak banget tasnya, bisa dipakai semua. Ini belanjaan, ini perampokan. Makasih ya. Sayang-sayangku. Biar aku pamper kalian. Warna pink. Indah, jadi begini caramu sama orang sakit? Ini kamarku, bukan gudang barangmu. Mutiara. Wah, Ini juga mahal. pantas barang mewah. Kualitasnya bagus. Indah, lempar kemana? Itu lukaku. Nggak luka kan? Nggak sakit kan? Lupa. Lagian kamu nggak bisa merasakan sakit. Nggak apa-apa. Bintang. Indah,
Tertawalah sepuasnya sekarang. Cuma wanita cantik yang pantas memakainya. Cepatlah habisi aku. Atau bangunkan aku. Habiskanlah jiwaku. Jangan biarkan aku menderita lagi. Ternyata aku dulu gagal karena terlalu malu. Suka uang tapi nggak terlihat. Lihat, hidup tanpa pria, udara pun terasa bebas dan berbau uang. Mulai hari ini, aku punya satu prinsip hidup. Gak butuh cinta, cukup punya uang. Indah, Mama masuk ya. Tunggu. Indah, Mama bawa dokter Bagus untuk periksa Rizky. Tenang ya. Indah. Kalau nggak jadi aktris, itu rugi besar untuk dunia hiburan. Dokter Bagus, suamiku, kapan ia bisa bangun? Nyonya muda, saat ini dari kondisi tuan muda, waktu bangunnya mungkin butuh sebulan. Masa kalau dia sadar secepat ini, aku bisa tamat? Tapi bisa jadi butuh setahun. Hah? Setahun? Atau seumur hidupnya. Cukup, Dokter Bagus. Jangan bicara lagi. Tiap dengar omonganmu, hatiku sakit sekali. Sakit sekali. Aduh, Dokter Bagus. Sudah. Acting terus. Kita lihat actingmu sampai mana. Indah, ibu tak sangka kamu sangat mencintai Rizky. Rizky yang kurang beruntung. Ibu, aku tak sedih. Asal dia sadar, apapun akan kulakukan. Kalaupun harus kuberikan nyawaku. Aduh, anak konyol. Jangan ngawur. Rizky, kuserahkan padamu. Iya, Bu, tenang saja. Dia suamiku. Aku pasti akan menjaganya. Takkan meninggalkannya. Aku cuma khawatir. Dia sendirian di sini. Takut nggak? Dingin nggak? Aku sedih banget. Anak baik. Jangan sedih lagi. Ibu duluan ya. Tenang dulu ya. Menangis sedalam itu. Jangan-jangan dia beneran cinta aku. Aku kira dia cuma mau uangku. Hampir nggak tahan ketawa. Untung nggak ketahuan. Tenang, kita bisa menang. Nasibku ini bagus banget ya. Naik jabatan, kaya, suami mati. Indah, aku ingat utang ini. Mengingat kamu, pemberi rezekiku. Aku akan merawatmu baik-baik. Wajahnya sih ganteng. Tapi bajunya... Sayang banget badanmu. Biar aku yang gantiin gaya kamu. Indah, kamu pikir ini pantas? Sudah, sekarang kamu sudah jadi pria paling ganteng se-universe. Aku ganteng.
Kamu anggap aku boneka raksasamu? Kamu ini manusia nggak sih? Kamu ngapain? Nggak mau! Nggak mau! Turunkan! Nggak mau! Perfect! Rizky Pratama. Nggak nyangka kamu juga bisa lucu begini. Lucu. Bagus. Stylish banget ya. Besok, kita ganti lagi gaya yang lain. Indah. Aku direktur utama grup Pratama. Apa cocok dengan lucu? Halo, ini PT Lautan Rezeki. Maaf, ada yang mau dijual? Iya, aku mau jual banyak barang. Jual barang. Alamatnya Villa Pratama, Blok A. Cepat ke sini. Meskipun aku suka kalian, tapi cinta sejuta hari pasti ada akhir. Indah. Kamu butuh uang banget. Status Nyonya Muda Pratama gak cukup buat kamu. Harus diuangin, masukin kantongmu sendiri. Dasar licik. Nyonya, semua barang ini mau dijual. Iya, semua. Hello Nyonya, PT Lautan Rezeki daur ulang. Barang Anda sudah kami periksa. Semua asli. Sudah kami transfer ke rekening Anda. Syukurlah. Makasih. Syukurlah. Akhirnya aku punya backingan sendiri. Mulai sekarang, aku juga punya hak untuk menentukan hidupku sendiri. Rizky Pratama. Ngomong-ngomong, kamu bisa dibilang pembawa hokiku. Makasih. Masih punya hati. Tahu uangku yang kamu habiskan. Kok mukanya berubah? Dan malah nge-hang up. Jangan-jangan kamu di luar punya pria lain ya? Aku hampir lupa. Aku ini kan tokoh dari penulis. Antagonis jahat yang hidupnya sengsara. Dasar pekundang, aku sudah membesarkanmu. Sudah waktunya balas budi. Bapak Bagus menyukaimu. Itu kehormatanmu. Ngapain nolak minum bareng? Ayah, aku nggak mau. Aku takut. Aku mau sekolah. Ngapain sekolah? Mau kayak kakakmu? Terbang ke luar negeri? Mimpi saja. Mulai besok, jangan sekolah lagi. Dua sana, minum buat cari uang. Nggak mau. Nggak mau? Nggak mau? Kubunuh kau. Mau gak? Penulis. Kamu dengan ringan menuliskan beberapa garis. Tapi bagi aku, itu penderitaan nyata. Kok diam saja? Buka mic. Kok kamu nangis? Nangis kenapa? Jangan-jangan karena kamu jual semua barangmu, makanya nangis. Bukannya itu kamu sendiri yang mau jual buat cari modal. Kalau aku dan Rizky Pratama nikah dan aku jadi Nyonya Pratama, Bapak Indah pasti akan cari cara untuk mengisap darahku. Apalagi menurut potnya, kalau Putri kembali, aku juga akan banyak masalah. Jangan sampai begitu. Sepertinya satu-satunya cara adalah pergi sebelum pernikahan. Jangan nangis. Pokoknya pakai kartuku untuk belanja lagi. Benar. Aku harus sebelum pernikahan cari uang sebanyak mungkin. Nanti kalau kabur, punya uang dan waktu. Siapa peduli Nyonya Pratama? Siapa peduli skenario antagonis jahat? Biarlah semua itu ke neraka. Apa maksudnya? Jangan-jangan
Dia nggak mau nikah sama aku. Indah, kamu lagi mau apa ya? Sayang-sayang, kalian suka karung warna ini? Barang besar nggak berani, nanti ketahuan. Baju, sepatu Rizky Pratama, banyak banget. Aku ambil beberapa, nggak akan ketahuan kan? Indah, beraninya kamu mau jual barangku? Model ini kuno banget. Dia pasti nggak suka. Bawa. Ini karya master Italia, edisi terbatas. Lihat labelnya dulu dong. Modelnya biasa aja. Dia pasti lupa. Bawa. Ini dari ibu, bawa dari Britania. Mana ada biasa? Jelek banget. Ini lebih jelek. Bawa. Kamu tinggalin satu dong. Nanti aku pakai apa? Aku nggak pakai baju. Lagi pula, parfum itu barang habis. Kepepet, pecahkan beberapa botol. Biasa kan? Bukannya cuma beberapa. Kamu ngapain sih? Rizky Pratama nggak akan, karena aku ambil barangnya segini sampai marah kan? Kalau gitu, ambil lagi. Itu namanya beberapa. Ambil saja semua. Aku harus cari cara sebelum pernikahan. Cari uang lebih banyak. Lihat apalagi ada di rumah. Bukan. Kamu nggak perlu begini demi uang. Mau kabur dengan uang? Ya sudah. Paling-paling kalau aku sadar, aku nggak akan cerain kamu. Aku akan berbaik hati, kasihan sama kamu, dan jadikan kamu nyonya muda. Keluarga Pratama nggak akan kelaparan karena kamu. Ngapain? Indah, kok kamu buka baju di depan orang? Gak tahu malu, gak tahu malu. Benar juga. Lagian gak ada yang bisa lihat aku. Indah! Jangan manfaatin aku. Lihat apa yang kucari dari harta karunmu ini. Minyak esensial. Baik banget sama diri sendiri. Ku kasih kamu pakai ya. Kukira kamu mau... Rizky Pratama, dulu kamu jahat banget sama aku. Kamu juga kurang ajar. Tapi karena aku sudah tidur sama kamu, kita sudah imbang. Aku jahat padamu, itu ada alasannya. Siapa suruh kamu dulunya begitu? Kukira kamu tega. Cepatlah bangun. Setelah bangun, kamu cari saja putrimu. Kalian berdua jadian saja. Jangan pernah lagi dekat denganku. Aku ambil apa yang pantas untukku, lalu lanjutkan jalanku. Kedepannya jalan kita terpisah. Kita masing-masing jalan sendiri. Anak gila. Kamu beneran mau pergi? Rizky Pratama, dulu aku menganggapmu seperti harta. Selalu mengikutimu. Kedepannya, hidupku hanya belajar, cari uang, jelajah dunia. Bukan Indah, kamu beneran mau pergi? Dulu kamu yang selalu menginginkan untuk menikah denganku, kan? Rizky Pratama, saat kamu bangun nanti, aku seharusnya sudah pergi, kan? Gimana kalau aku kasih kamu foto sebagai kenang-kenangan? Indah, apa maksudmu? Sudah manfaatin aku, mau pergi? Ini kan dari komik, si Bucin Putri. Ardi, sahabat lama Rizky, idol bawah tanah, penghasilan puluhan juta.
Di komiknya, demi kebahagiaan kakakku, dia rela berkorban, merayu si playboyku. Tapi datang pas kali, bisa ku tipu lagi untuk dana kabur. Ardi, biasanya di rumahku sudah biasa makan gratis. Hari ini mau merayu siapa pakai baju begini? Indah, kangen banget. Bang. Maaf ya, lanjut tidur ya. Kamu kesini ngapain? Menurutku, hatinya itu cuma untuk Putri. Jangan tiap hari mengganggunya. Kamu kesini cuma untuk bilang ini. Aku kesini mau bilang, Putri, bulan depan akan pulang. Kalaupun kamu melayaninya siang malam, setelah dia sadar, dia tetap takkan suka wanita licik sepertimu. Jangan ngomongnya begitu. Dia nggak seburuk itu. Indah, coba aku saja. Aku nurut kok. Hei, kalian ngapain? Terang banget! Aku masih di sini loh, gak nunduk ya. Kamu bilang nurut. Baik ya, transfer 500 juta dulu, coba kemampuanmu. Payah, cuma 500 juta, kamu... Asal kamu mau sama aku, kamu mau berapa? Ku berikan. Aku tahu kamu ganteng, tapi aku ada urusan. 2 hari lagi aku cari hotel. Lagi pula, di sini masih ada hal yang sangat mengganggu. Oke, aku nurut. Aku tunggu ya. Dasar mesra. Lihat! Lihat dia, lihat kamu. Aku lihat kok, datang sendiri si pembawa rezeki. Bisa kasih emosi, bisa kasih uang. Dibandingin, aku jadi nggak tahu dulu kenapa aku suka kamu. Aku juga nggak tahu dulu mataku kenapa. Bukannya kamu bilang cinta aku, cinta mati padaku. Baru begini sudah berkhianat. Dasar playboy! Kamu berkhianat! Kamu selingkuh! Lihat saja nanti, akan kubalas! Ini, alat ini kenapa berisik lagi? Jangan-jangan ada masalah. Dia mau bangun. Kaget banget, ternyata rusak. Halo, kalau kamu bangun duluan, kamu harus bilang aku. Kalau enggak, aku susah kabur. Kukira aku bisa bangun tadi. Lusa nikah. Indah. Kamu sebentar lagi bebas. Kenapa melihatnya mau pergi? Aku jadi sedih. Salah. Yang kusuka harusnya seperti Putri, lembut dan cantik. Wanita berpendidikan tinggi. Wanita seperti Indah. Gak mungkin aku suka. Lagian kamu juga mau mandi. Aku pinjam sebentar, nggak apa-apa kan? Indah, ini tisu. Bisa beradab nggak? Jangan diusap kaku. Cuma nonton si Dewa, kok badannya pegal? Si Dewa. Aku kan mau pergi, pinjam sebentar, ndak apa-apa kan? Anggap saja ini balasan untuk semua perlakuanmu. Indah, kamu pakai tanganku untuk nonton cowok lain. Malah kasih hadiah. Itu uangku loh. Nanti, pilih model pria mana ya untuk ikut liburan? Jangan pilih yang mana pun tahu. Aduh, yang ini bagus.
Indah. Apa ini salahku? Kok rasanya lampu gantungnya bergetar? Tapi cowok-cowok ini memang gak segantung Rizky Pratama. Bagus juga seleramu. Tapi dia lebih muda. Pria umur 22 tahun. Itu kan masa paling sedar dan kuat. Gak kayak orang lain. Selesai. Aku kencang banget. Halo. Halo, permisi, Ibu Sari. Ini RS Utama Nusantara. Apa? Wah. Indah. Kamu datang. Ini ibunya ya. Putri sudah bilang, Pak Sutrisari bukan orang baik. Kelihatannya kayaknya kena musuhan. Cuma ketabrak sedikit. Bu khawatir ya? Dia mukul ibu lagi. Bertahun-tahun, berapa kali dia mukul kita? Bu mau tahan dia sampai kapan? Enggak. Jangan-jangan ayahnya. Aku cari dia. Indah, ibu nggak apa-apa. Lagi pula, dia ayahmu. Dia nggak sengaja. Dia cuma agak mabuk. Dia lagi nggak enak hati. Lagi pula, keluarga ini dijaga dia sendirian. Dengan mukul istri dan anak untuk menjaga keluarga. Dia yang menjaganya. Dia menjaganya pakai apa? Bu, kita nggak butuh dia. Aku juga bisa urus ibu. Ikut aku. Kita pergi dari sini. Mulai dari awal ya. Indah. Seorang wanita hidup mandiri. Itu berat banget. Kehidupan ibu sudah nggak ada harapan. Tapi kamu jangan bodoh. Lihat hidupmu sekarang. Bagus kan? Kamu akan menikah dengan keluarga Pratama. Keluarga Pratama kaya dan berkuasa. Nanti, kamu bantu ayahmu. Keluarga ini akan membaik kan? Indah, ayahmu pasti berubah. Aku tak akan menikahi Rizky Pratama. Apa katamu? Perkawinanku bukan untuk Bapak Indah, untuk menutupi utangnya. Aku sudah putuskan. Aku tak akan menikahi Rizky Pratama. Tiket pesawat sudah kubeli. Besok aku pergi. Tiket pesawat sudah dibeli? Besok kan pernikahannya? Kayaknya dia sungguh tak mau menikahiku. Wah, ini kan putri kesayanganku. Mau nikah ke keluarga kaya, memang beda ya. Beraninya pakaian bagus. Kudengar mertuamu itu sudah kasih banyak barang bagus ya. Kebetulan, ayah lagi agak kering. Kasih ayah ratusan juta dulu, untuk darurat. Aku nggak punya uang. Nggak punya uang? Ngapain bohong? Itu kan keluarga Pratama. Secara sembarangan, uang sisa dari mereka sudah cukup buatmu. Kamu bilang nggak punya uang. Cukup. Cepat kasih uangnya. Kalau enggak, kamu tahu sendiri. Coba saja. Sudah kubilang, aku nggak punya uang. Kalaupun punya uang, takkan kuberi sepeser pun. Beraninya melawan. Beraninya membantah ayah. Jangan sentuh dia! Beraninya. Berani melawan aku. Jangan sentuh dia. Indah, kamu gila. Dipukul mana senyum? Kamu... Indah. Bagus, pukul dia. Aku tanggung jawab. Dasar bocah. Berani pukul aku? Ayo. Biar kita habis bersama. Kamu sudah gila. Oke, hebat ya. Kamu buat aku susah, aku juga akan buat kamu susah. Kamu kan mau masuk keluarga Pratama. Kalau nggak kasih uang, semua kelakuan burukmu dulu akan kuungkap semua. Kita lihat saja, mau nggak keluarga Pratama menerima sampah sepertimu? Kita lihat saja. Indah. Indah. Kenapa harus begini? Dia ayahmu. Menyerahlah saja. Cukup beri dia uang.
Kamu kan mau nikah dengan Pratama. Nanti uangmu banyak. Kenapa harus melawannya? Bu, uangku bukan untuk memberi makan vampir. Aku takkan terikat pernikahan. Takkan terikat darah daging. Aku takkan membiarkan diri terjerumus ke lumpur ini. Ibu tak mengerti. Kartu ini ada uangnya. Pinnya tanggal lahirmu. Cukup untuk biaya di rumah sakit. Dan hidupmu nanti. Sudah kuatur di rumah sakit. Akan ada yang menjagamu. Apa maksudmu? Bu, aku harus pergi. Kalau nanti ibu sadar, telepon aku. Aku jemput ibu. Kalau ibu tak sadar, anggap saja ibu tak punya anakku. Tak kusangka dia mengalami banyak hal. Makanya dia agak materialistis dan realistis. Padahal bisa dimengerti. Bu, ibu panggil. Indah, duduk. Ibu siapkan perhiasan ini untukmu. Besok untuk gaun pengantinmu. Pasti cantik. Perhiasan ini warisan dari nenek Rizky untuk ibu. Sekarang untukmu. Pas sekali. Jangan, Bu. Ini terlalu berharga. Aku nggak bisa terima. Aduh, ngapain bahas harganya? Terima saja. Nanti kita sudah satu keluarga. Jadi, milikku juga milikmu. Dia sungguh anggap aku keluarga. Tapi besok, aku harus pergi. Indah, ibu tahu menikahi Rizky kamu disakiti. Tapi tenang saja. Selama ibu masih ada, ibu takkan biarkan kamu disakiti. Bu, ibu jangan hanya peduli aku. Ibu juga harus jaga kesehatan ibu. Cuaca dingin ya. Ibu pakai baju yang lebih tebal. Jangan lupa makan teratur. Kalau ibu lagi sedih, ibu jalan-jalan saja. Buat rileks. Aduh, lihat anak ini. Kok sampai menangis ya? Jangan dipikirin. Yang penting senang saja. Nanti ada kamu dan Rizky bersamaku. Ibu jadi tenang. Kalau aku sadar sekarang, kamu gak akan pergi kan? Sudah larut. Coba istirahat ya. Besok cantik-cantik jadi pengantin tercantik ya. Kalau besok dia tahu aku kabur, dia pasti kecewa kan? Sudah cukup. Setelah besok, aku akan lepas dari naskah buruk ini. Kamu gak bawa ini semua? Bukannya kamu paling suka uang? Tuan kalian, sebentar lagi akan kembali. Sampai jumpa. Dia mau pergi. Harusnya aku senang kan? Jangan-jangan aku... Nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Aku suka yang lembut dan elegan. Cewek yang punya isi. Indah itu. Dia kasar dan materialistis. Juga penuh kebohongan. Dia bahkan... Aku pasti gak akan suka dia. Pasti aku lagi bingung. Iya, Rizky Pratama. Kamu lagi bingung. Jadi Indah bohongin kamu. Dia gak nemenin kamu. Bintang besar. Kayaknya sihirmu itu gak berhasil ya. Putri, percaya sama aku. Waktu itu, aku sungguh sudah berhasil menguasainya. Cuma mungkin karena Nyonya Pratama terlalu ketat. Jadi, dia nggak sempat nemenin aku. Ardi,
Jangan-jangan kamu suka dia? Mana mungkin? Hati-hatiku hanya untukmu. Aku lakukan semua ini, Ci. Bukankah semuanya untukmu? Besok adalah pernikahan dia dan Kak Rizky. Kamu harus cari cara untuk merusaknya. Asal kamu bisa, minggu depan aku pulang, akan kupertimbangkan untuk kencan denganmu. Paham? Tapi setelah dekat, Indah jauh lebih menarik dari Putri. Indah, hari ini adalah hari kelahiranmu yang baru. Halo, korban. Bye-bye. Sebentar lagi, kamu akan punya hidupmu sendiri. Keluar saja, nanti tahu. Dunia luar tidak semudah yang kamu kira. Terpaan angin dan hujan, manusia licik. Lebih baik di keluarga Pratama. Lagi pula, uang di luar mana ada gampang ditipu sepertiku. Kamu kenapa? Ada apa? Jangan-jangan karena semalam aku makan 3 mangkuk pangsit, jadi kenyang. Indah, Bu, Indah, kamu kenapa? Kok mukamu pucat? Panggil dokter Bagus cepat. Selamat Ibu, Nyonya muda sedang hamil. Mungkin karena emosi yang tegang, jadi timbul gejala kehamilan. cuma sekali. Aku bisa hamil. Hamil. Aku jadi ayah. Enggak, salah. Dia sekarang cuma mau meninggalkanku. Meninggalkan Pratama. Mana mungkin dia mau melahirkannya? Bagus sekali. 2 kebahagiaan sekaligus. Syukurlah atas restu leluhur. Indah, kamu sungguh pahlawan besar keluarga Pratama. Indah, pernikahan hari ini kita cuma buat pameran. Cukup sekadar simbolis. Setelah upacaranya selesai, ibu langsung cari nutrisi terbaik untukmu untuk merawatmu. Kamu jangan pikirkan apa-apa. Fokus mengandung saja. Beri ibu cucu yang sehat dan gemuk. Ibu harus siap-siap dulu. Si kecil, kamu memilihku jadi ibumu. Tapi, apa kamu tahu? Kedatanganmu mengacaukan rencanaku. Tapi tak apa. Maksudmu apa? Jangan-jangan kamu mau melahirkannya? Kalau punya anak, apa dia nggak akan pergi? Jadi Nyonya Muda Pratama sampai membuatmu seberat ini. Padahal dulu kamu sangat menyukaiku. Rizky, hujan salju, aku bawa payung. Kamu suka yang manis, aku bawa cemilan. Indah, sudah aku bilang, jangan cari aku lagi. Aku benci sekali wanita yang nekat dan licik seperti kamu. Hentikan akal-akalanmu. Rizky. Jangan pura-pura kasihan untuk cari simpati.
Apa dulu aku terlalu keterlaluan padamu? Ucapanku terlalu menyakitkan. Makanya kamu sangat bersikeras ingin meninggalkanku. Sayang, karena kamu memilih aku jadi keluargamu, aku takkan menyerah. Sayang, Mama sudah memutuskan. Kita akan pergi, tinggalkan ayah. Sayang, kamu harus doakan Mama. Hari ini kita harus berhasil kabur. Indah, jadi kamu tetap memutuskan pergi. Jangan, harus bawa anakmu menderita bersamamu. Kalaupun pergi, tunggu aku sadar dulu. Boleh juga kan? Indah, kamu beneran... Indah, kamu serius? Indah, hari ini hari pernikahanmu. Kalau kamu pergi, nanti nama baikmu akan hancur. Bagaimana mau nikah lagi? Bah, sudah kubilang, aku mau hidup untuk diri sendiri. Hari ini, bahkan ibu pun tak bisa menghalangiku. Indah, ibu tahu, kamu masih menyalahkanku. Ibu tak berhasil seumur hidup, tak bisa memberimu keluarga yang baik. Tapi ibu berjuang keras untuk membesarkanmu. Untuk apa? Bukankah untuk keluarga bersama? Bisa hidup rukun bersama. Kamu pergi. Apa ini masih keluarga? Pengantinnya sebentar lagi datang. Indah, sebenarnya ada apa ini? Indah, sebenarnya ada apa ini? Kamu mau kemana? Apa kami kurang perhatian sampai kamu kecewa? Kamu mau kabur? Ini kan bikin malu keluarga Pratama. Ada masalah apapun, kita bicarakan setelah pernikahan. Sudah, Bu. Jangan paksa dia. Kalau aku sadar, aku akan mengejarnya. Kapan aku bisa sadar? Indah, kamu gak mikirin yang lain. Kamu juga harus mikirin anak di perutmu. Ikut ibu masuk. Setelah pernikahan, ibu langsung antar kamu pulang istirahat. Anak. Indah, kamu hamil. Ini kabar baik yang sangat besar. Kamu kan seorang wanita, tanpa pria, tanpa keluarga. Gimana mau hidup di luar? Dengar, Ibu. Anak ini lahirkan dengan selamat. Itu yang terpenting. Tentu saja dia pergi. Mana berani dia nggak pergi? Karena dia itu cuma penipu sejati. Karena dia itu seorang penipu sejati. Lihat baik-baik semua. Inilah calon menantu dari keluarga Pratama. Pada orang tuanya sendiri, dia tega. Dari kecil sudah bandel, tak mau diatur. Dari muda sudah main liar, menjual diri di klub malam, jadi simpanan pria. Tak tahu malu. Kenapa dia mau menikah dengan keluarga Pratama? Untuk uang. Anak di perutnya itu, siapa tahu anak pria mana? Brengsek! Jangan ngawur! Bu, jangan percaya.
Jangan percaya. Ini semua bohong. Indah, yang dia bilang semua benar? Kan sudah kubilang, bohong. Aku percaya Indah. Benar. Semua yang dia bilang benar. Aku tak pantas jadi menantu Pratama. Mau pergi? Jangan harap. Brengsek! Brengsek! Kapan aku bisa sadar? Indah, hari ini akan kubuat kau hancur reputasinya. Hancur reputasinya. Kau pikir aku takut? Benar. Aku putus sekolah. Menjual diri. Suka uang. Putri itu kakakku. Dia didukung keluarga Pratama. Bisa belajar piano di luar negeri. Menghidupi mimpinya. Lalu aku? Aku punya apa? Aku hanya punya seorang ayah yang memukul saat mabuk dan minta uang saat sadar. Kau mau mengancamku? Aku tak takut. Aku memang tak mau jadi Nyonya Pratama. Maaf. Hei, Indah, hentikan! Indah, Indah. Kau... Indah, jangan. Indah, jangan. Indah, jangan gegabah. Tenang. Indah, siapa panggil aku? Ya Tuhan, jangan-jangan kamu khawatir aku mau bunuh diri. Tenang saja, aku nggak akan bunuh diri. Sudah, emosi buruknya sudah hilang. Indah, mulai sekarang hidupmu bebas. Bawa si kecil hidup baik-baik. Ternyata dia nggak mau bunuh diri. Indah. Sudah begini, tapi mentalnya masih kuat. Kamu ini manusia apa sih? Ayo. Kok dia berhenti? Jangan-jangan dia bisa melihatku sekarang. Jangan-jangan dia lihat aku. Ngomong apa ya? Kok ada kupu-kupu di musim gugur? Nyawanya kuat sekali. Tenang, aku juga akan seberani kamu. Kok dulu aku kira kamu orang yang buruk. Indah, kamu seru banget. Di hari nikah, robek gaun pengantin. Marahin ayah sendiri, lalu kabur. Plotnya, dibanding naskah yang aku dapat, ini jauh lebih seru. Ardi? Kamu ngikutin aku? Ardi? Kok kamu gak bisa hilang sih? Ngomongin ngikutin, kasar banget. Sudah berhari-hari aku gak ketemu si kecil. Kamu gak datang ke janjian. Lepasin! Jangan bikin aku mual. Dasar jijik. Dasar konyol. Tenang. Kamu selalu jadi cadang nomor 1. Indah. Keluarga Pratama lagi cari kamu. Kamu nggak bisa kemana-mana. Apalagi masih bawa beban kecil. Mau kemana? Divut!
Kamu mau kemana? Lalu, kamu mau berbaik hati? Menerima aku? Bukan berarti berbaik hati. Cuma merasa kamu menarik. Ikut aku saja. Di tempatku setidaknya aman. Biar kamu tak jadi bahan omongan orang. Indah, jangan pergi. Dia pasti punya niat lain. Ardi, jangan sok tahu. Jangan kira aku tak tahu apa maumu. Kamu mendekatiku hanya untuk Putri. Soal urusanmu dengan dia dan semua trik liciknya, aku tak tertarik. Kalau aku bilang, aku lebih tertarik pada kamu daripada dia. Aku tak tertarik pada kamu. Minggir! Dengar ya, jangan harap tinggi. Lepaskan. Baik. Aku tak memaksamu. Pegang ini. Mungkin berguna. Apaan ini? Ini kunci rumahmu. Ardi, dasar kamu. Ini apartemenku. Kosong. Lokasinya sudah kukirim. Indah, jangan pergi ya. Rumahnya bisa jadi berhantu. Rumah sebesar itu, kau tinggal sendiri, pasti berhantu. Ya, buang sejauh mungkin. Kalau benar seperti kata Ardi, keluarga Pratama mencari aku. Nginap di hotel memang gak bisa. Kok nggak dibuang? Buang. Jangan-jangan kamu beneran mau pergi. Sudahlah. Lihat saja nanti. Ardi, kebaikannya ini kuterima. Benar juga. Aku tak bisa membantumu apa-apa. Kapan aku bisa sadar sih? Indah. Ini dari Australia. Sarang walet yang kuurusi kirim pesawat. Sangat baik untuk Ibu Hamil. Taruh di sana. Sarang walet, ada apa yang perlu dipamerkan? Barang begini di dapurku beliannya per kotak. Lagian, siapa tahu yang kamu kasih itu cuma sisa-sisa. Buat tipu orang. Indah, aku dengar kalau hamil, yang terpenting itu senang. Jadi aku belikan kamu gelang. Berlian pecah, cuma buat mainan. Aduh, kalau gak bilang, kukira itu plastik. Setipis itu. Berani kasih ya. Beberapa hari ini, Ardi berusaha keras untuk mendekatiku. Demi Putri, dia sungguh berusaha keras. Tapi karena dia datang sendiri, mending dimanfaatkan. Baik. Indah, kok kamu terima barang orang sembarangan? Kamu suka belian? Aku belikan satu rumah. Lagian, gelang rongsokan itu memangnya ada apa? Lampu ini mungkin rusak karena jarang dipakai. Nanti aku suruh orang ganti yang baru. Ini jangan-jangan karena aku. Indah, kalau ada apa-apa cari aku saja. Aku lagi nggak sibuk. Bisa nemenin kamu tiap hari. Kamu sudah nggak populer lagi, liburan banget. Tiap hari nggak ada kerjaan, malah nemenin istri orang. Dengar ya, orang sepertimu, nama baik keluarga Gunawan sudah kamu hancurkan. Kok TV-nya nyala lagi? Di rumah ini, peralatan elektroniknya mogok semua. Oh, ternyata gara-gara aku. Akhirnya aku berguna juga. Ardi, hari-harimu yang enak sudah berakhir. Nyonya, cepat Bu, Tuan Muda mau bangun. Ardi, apa rumahmu sulitnya? Ini perumahan terbaik di sekitar sini. Sudah? Udah Indah. Aku mau cerita. Aku baru tulis lagu. Judulnya Setelah Bertemu Denganmu. Aku mainkan ya. Tapi aku nggak mau dengar sekarang. Tolong kasih pendapat ya. Rumah ini kosong. Ada hantu. Dokter Bagus, cepat periksa. Apa Rizky akan segera sadar? Datanya naik cepat sekali. Ibu besar, menurut alat, aktivitas otak Tuan Muda sangat aktif. Ini memang tanda akan sadar. Begini, saya segera atur konsultasi.
Baik. Syukurlah. Indah, jangan takut. Pasti masalahnya di perumahan. Besok aku tanya untukmu ya. Nggak nungguin sebentar lagi. Aduh, aku lupa. Aku masih ada jadwal. Nanti siang aku jenguk lagi ya. Tadi kamu bilang mau nemenin aku. Penakut banget. Memang aku yang baik, kan? Indah. Makasih. Aku baru dapat kabar. Kata-kata, keluarga Pratama ada gerak-gerik. Gerak-gerik apa? Ibu Rizky mengundang setengah kota ahli untuk memeriksa di rumah. Rizky sepertinya akan segera sadar. Sadar. Sekarang, semua perhatian keluarga Pratama terpusat pada Rizky Pratama. Seharusnya tak ada yang akan sadar. Pergi sekarang. Adalah waktu yang paling tepat. Kalau sudah diputuskan, aku tak akan menahanmu. Biar aku bantu checkingkan koper. Indah, aku tahu kamu mau pergi. Tapi, aku sebentar lagi sadar. Kamu gak bisa nunggu aku sadar, lalu pikirkan lagi. Lagi pula, pantai surya itu sinar UV-nya kuat. Gak baik buatmu. Ibu hamil juga gak boleh makan seafood. Kalau kamu kesana, kamu gak kenal tempat. Mending tunggu sebentar lagi. Indah. Indah. Tante, maaf. Aku... Indah, kamu tak perlu minta maaf. Ibu bukan datang untuk menyalahkanmu. Juga bukan untuk menanyaimu. Indah, itu ulah si brengsek Bapak Indah. Dasar brengsek. Bukan salahmu. Kamu sudah menderita. Ibu datang hari ini hanya ingin bicara sebentar. Kamu istri Rizky. Yang ada di perutmu adalah cucu kesayangan ibu. Indah, ibu harap demi anakmu, kamu tinggal. Dunia luar tidak semudah itu. Kamu seorang gadis muda, lagi pula hamil. Ibu khawatir. Kembali, biar ibu jaga kamu. Biar keluarga Pratama lindungi kamu. Ibu jamin takkan ada yang menyakitimu lagi, termasuk Bapak Indah. Ibu tahu sebenarnya, kamu mungkin tidak terlalu suka Rizky. Juga nggak terlalu suka keluarga Pratama. Nggak apa-apa. Bu, ibu nggak maksa kamu suka. Ibu cuma berharap kamu dan anakmu bisa selamat-selamat saja. Setelah anakmu lahir, kalau kamu masih mau pergi, ibu janji nggak akan halangi kamu. Rizky, ibu hanya bisa bantu sampai sini. Cepatlah bangun, kalau enggak istrimu bisa direbut orang lain. Oh ya, ada orang. Jangan selalu mengincar istri orang. Entah apa niat busuknya. Bu, aku ikut ibu. Syukurlah, Indah. Ayo, kita pulang. Pulang. Indah, pulang. Terima saja. Bapak Indah belum tahu aku sudah kembali. Dia tak akan datang cari masalah. Aku istirahat dulu, tabung uang lebih banyak. Setelah anakku lahir, baru pikirkan nanti. Nih, Indah. Ini untuk menambah stamina. Ini bagus untuk kulit. Bu, jangan lagi, Bu. Kalau makan lagi, aku jadi gendut kayak bola. Aduh, ngomong apa sih kamu? Sekarang kamu makan untuk 1 orang, tapi untuk 2 orang. Gendut sedikit bagus. Gendut sedikit, itu tanda berkah. Aduh, entah ya, cucu laki atau perempuan. Baik-baik saja. Semua itu harta keluarga Pratama. Kondisi Rizky sekarang juga makin membaik. Bisa jadi dengan kamu di sisinya, dia bisa segera sadar.
Bu, terusin saja. Biar dia jadi gembul dan sehat. Makan lagi ya. Lihat, ini nggak bikin gemuk. Indah, lama tak jumpa. Ardi sang bintang, sibuk banget, nggak ada jadwal. Sebusi apapun, bertemu kamu tetap jadi prioritas nomor 1. Lama tak jumpa. Kangen nggak sama aku? Kangen apaan sih? Mata kamu kejang ya? Lihat, anjing pun penuh sayang. Dengar ya, jauhi dia. Dia istriku. Istriku! Kopinya enak ya? Indah, aku makin suka kamu ya. Coba putusin Rizky Pratama dan sama aku. Heh, mimpi ya. Aku ini praktek. Soal cinta cuma buang uang, tapi soal uang itu yang paling nyata. Oke. Indah, aku suka kamu karena jujur. Aku punya teman, dia ikut investasi kecil. Pasti untung. Nggak ada syarat. Minat nggak? Nggak minat. Aku yang modalin. Anggap ini tanda perhatianku. Siapa yang nolak uang? Lagian, bukan uangku. Rugi pun nggak nyesek. Kalau gitu, makasih ya. Kamu baik banget. Sudah kuduga. Ya sudah, sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa. Aduh, minum sana. Berani godain istriku. Rizky, aku mohon. Jangan bangun. Saya mohon ya. Ardi, kamu ini manusia ya? Beraninya kamu mengutuk sahabatmu. Nanti aku bangun, yang pertama aku blokir kamu. Putus. Adi, apa maksudmu? Kupasimu tugas dekatan diri pada Indasari untuk menggoda dia agar namanya hancur, bukan untuk benar-benar mengejarnya dan memanjakannya. Lagi pula dia hamil, itu masalah besar. Kenapa kamu tidak langsung bilang aku? Putri, aku ini manusia, bukan anjingmu. Lagi pula, apapun yang aku mau lakukan, sepertinya aku tak perlu melaporkannya padamu, kan? Ardi, kamu bicara begitu padaku? Kamu nggak takut aku nggak akan peduli lagi? Kamu ngomong apa? Dia jauh lebih menarik darimu. Apa katamu? Maksudku, kerjasama kita berakhir di sini. Kamu jalani jalanmu, aku jalani jalanku. Indah itu sebenarnya sudah menggunakan sihir apa? Dia itu cuma wanita serakah yang tak kenal batas demi uang. Kamu pikir dia suka kamu? Putri, jaga ucapanmu. Dia itu orangnya gimana? Aku lihat sendiri. Aku lebih tahu darimu. Indah, hebat juga kamu. Bisa membuat Ardi berpihak padamu. Aku salah menilai trikmu. Awas kamu. Minum lagi? Minum lagi. Indah, kita ngobrol. Ardi, kok dia datang lagi? Lepaskan. Indah, aku suka kamu. Aku serius. Aku bukan main-main. Ardi, dasar brengsek. Benar-benar sahabat ya? Di depan aku, mau merebut cewekku. Ardi, aku nggak mau pacaran sekarang. Lagi pula, aku juga nggak tertarik sama kamu. Aku tahu. Aku juga tahu. Kamu makan bareng aku, terima hadiahku. Banyaknya cuma acting bareng aku. Sebenarnya kamu cuma mau uangku. Iya kan? Lalu? Jadi, meski begitu, aku mau coba. Siapa tahu kamu lihat keikhlasan hatiku. Ardi, makasih sudah suka aku. Tapi kita memang gak cocok. Kedepannya, jangan sia-siakan waktu untukku. Dia bilang aku baik. Jadi, kamu masih suka, Rizky? Nggak suka. Sekarang, aku cuma sayang diri sendiri. Dan juga bayiku. Cinta itu nggak bisa diandelin. Sekarang aku punya uang, badanku sehat, dan punya rencana masa depan. Itu sudah cukup. Ya sudah, aku paham. Indah Sari, kamu keren banget. Kalau gitu, kita jadi teman saja. Kamu masih bisa makan gratis bareng aku. Makan gratis boleh, tapi jangan kasih hadiah, buang-buang. Oke, aku duluan. Indah, kalau aku sadar dan berusaha baik padamu, apa kamu bersedia memberiku kesempatan?
Indah, kok lihat kakak nggak menyapa juga? Kamu masih marah sama aku dulu karena nggak membawamu pergi dari rumah itu? Kamu ke luar negeri dan sekolah juga ya? Masih hidup di zaman dulu di drama sedih. Kamu sendiri yang pergi, tinggalin masalah. Di sini mau acting apa? Soal persaudaraan? Ada, aku tahu kamu sedih. Tapi dulu aku juga terpaksa. Ku dengar kamu hamil. Indah, aku tahu kamu iri padaku karena aku cinta sejati Kak Rizky. Tapi kamu nggak boleh berbuat begitu. Kalau Kak Rizky sadar dan tahu, Cukup. Jangan-jangan kamu belanja di belanja hemat sampai otakmu rusak. Kenapa suka-suka mengincar suami orang dan anaknya? Lagian, mana ada cinta sejati? Kalau mau, dia bisa cinta siapa saja. Di sini kan cuma kita, ngapain pura-pura? Dasar nggak tahu malu. Aku tulus demi kebaikanmu. Urusanku? Kapan giliranmu ikut campur? Indah, jangan kira karena kamu bisa naik keranjang Kak Rizky dan hamil, kamu bisa jadi Nyonya Pratama. Kak Rizky akan pilih siapa? Aku rasa kamu tahu sendiri kan? Menurutku, kalau sehari-hari nggak ada orang, kamu pasti diam-diam berjalan pakai 4 kaki ya. Kalau enggak, kenapa kamu selalu menginjak tulang di mangkuk orang? Indah, cukup banget ngomongnya. Tapi dia juga benar. Putri di depanku nggak seperti ini. Nggak nyangka dia cewek duplikat. Indah, kamu bilang aku anjing? Aku gak bilang apa-apa. Itu interpretasimu sendiri. Kamu apa kamu? Sudahlah, aktimu yang payah ini cuma bisa nipu Rizky Pratama dulu, yang buta begituan. Kok gosipnya malah jadi gosipmu sendiri ya? Indah, dasar si manis. Jangan sombong. Kalau Kak Rizky sadar, dia ndak akan mau kamu. Si manis, kamu lagi kenalan ya? Aduh, nggak usah. Aku tahu kok. Jangan digigit orang sana-sini. Takut orang nggak tahu kamu jenis apa ya. Aku tahu kamu pemarah, tapi jangan asal ngomong dong. Oke, awas kamu. Aku nggak akan biarkan kamu tenang. Aduh, baguslah, silakan. Kalau kamu tetap di sini, aku takut baju merekmu itu jadi rusak karena aku. Aku nggak sanggup bayar. Asik! Apa yang dulu membuatku buta, masih mengira Putri lebih baik darinya. Indah, nih, makan yang banyak ya. Makasih, Bu. Tadi Putri kesini. Dia nggak ganggu kamu, kan? Enggak, cuman ngobrol sebentar. Dia kayaknya nggak terbiasa sama cuaca di sini. Agak panas dalam, jadi dia duluan. Panik, ya iyalah. Dia panas dingin karena kamu. Anak itu, meski didukung keluarga Pratama, dan ibu lihat dia tumbuh. Tapi kamu dan dia, siapa yang lebih penting? Ibu tahu mana yang lebih penting. Kalau kamu merasa disakiti, harus bilang ibu ya. Bu, tenang saja, Bu. Dia nggak akan disakiti. Makannya? Ya, Bu, ibu juga makan. Aduh, kamu juga. Kamu istirahat saja. Jangan dipikirin apa-apa, ya? Bu, aku sudah kepikiran. Setelah kondisiku stabil, aku mau ikut kelas, belajar sesuatu. Wah, bagus. Kamu mau belajar apa? Aransemen bunga, teknik teh, atau yoga? Ibu carikan guru terbaik untukmu. Bu, aku mau belajar akuntansi, atau soal keuangan dan investasi. Apa? Bu, ibu kan tahu, aku kan pecinta uang. Nggak bisa terus terima bantuan kalian. Belajar keterampilan sendiri, nanti juga lebih tenang. Mulai dulu, nanti kurang apa, kita tambah saja. Baik, Indah, ibu dukung kamu. Mau belajar apa, kita belajar apa. Biar ibu yang atur. Makasih, Bu. Aduh. Kapan aku bisa sadar? Suasana di rumah ini, ada aku atau tidak, hampir sama saja. Wah, lihat siapa ini, si Nyonya Muda Pratama, yang hebat itu. Kenapa? Tuan Muda belum sadar sudah buru-buru mau bersosialisasi. Dia sekarang kan sudah punya anak, jadi lebih hebat. Cuma statusnya masih kurang. Terima kasih. Siapa yang nggak tahu Rizky dulu suka putri kita? Betul. Aku cuma ngobrol sama Putri sedikit lebih lama. Aku rasa dia paham soal seni internasional. Kok jadi aku suka dia?
Indah, mereka juga benar. Kok kamu bisa sambil Kak Rizky pingsan melakukan hal seperti itu? Apa maksudmu? Aku nggak suka. Ucapkan lagi. Aku juga benar kan? Itu kan karena kamu juga mau. Kalau bukan karena kamu licik, mana bisa kamu tidur dengan Kak Rizky? Suaranya? Kok kamu mukul sih? Kenapa? Kamu sendiri yang bikin Rizky Pratama mati rasa. Sekarang malah nyalahin aku. Enak banget ya cara aku menggoda pria. Mau belajar? Indah, kamu... Dasar nggak tahu malu. Indah, kamu keterlaluan. Aku cuma bilang sedikit. Dasar picik. Dasar picik. Semua orang kamu panggil ayah. Aku nggak punya hobi aneh kayak kamu. Selalu main belakang. Pertama, kamu suruh Ardi godain aku. Sekarang malah ngomongin aku sama orang lain. Kenapa? Cara kamu murahan banget ya. Tapi air liurku untuk hitung uang, bukan untuk basa-basi sama kamu. Minggir. Udara jadi nggak seger karena kamu. Bau banget. Kamu... Ngobrolin apa? Seru ya? Coba ceritain, biar aku dengar. Tante Pratama, Tante sudah datang. Tante, tolong belain aku ya. Indah nggak cuma mukul aku, tapi juga memfitnahku. Tatanya kasar. Aku cuma memikirkan dia dan kesejahteraan Kak Rizky. Nggak nyangka dia tega sama aku. Mainan lama lagi. Bu, jangan percaya dia, Bu. Oh? Oh ya? Putri, ibu melihatmu tumbuh. Kamu selalu menjadi anak yang penurut. Gawat. Tante Pratama, tapi tak kusangka. Kamu jadi begini. Hei! Indah, dia dinikahi secara sah oleh keluarga Pratama, menantuku. Orang seperti apa dia? Aku yang paling tahu. Jangan ada yang berani menggosip di sini. Hari ini, aku tegaskan, Indah adalah keluarga Pratama. Siapapun yang masih tidak tahu diri, berani-beraninya menunjuk-nunjuk dia atau mengomentarinya. Jangan salahkan keluarga Pratama kalau kami tidak segan. Bagus. Ayo. Tante Pratama, Tante tahu, dulu Kak Rizky begitu padaku. Dulu itu dulu. Sekarang ini sekarang. Kalau Rizky sadar dan tahu istrinya disakiti begini, dia pasti yang paling marah. Lagi pula, Putri, keluarga Pratama membiayaimu untuk kuliah di luar negeri agar kamu sukses, bukan untuk kembali menunjuk-nunjuk dan membuat onar. Kalau kamu masih tidak tahu diri, aku tak segan mencabut semua beasiswa kamu. Tante Pratama... Sudah, Nak. Bu, aku antar kamu kenalan dengan beberapa paman dan tante. Berguna untuk studi keuanganmu. Makasih, Bu. Ayo. Indah, jangan kira ada Pratama di belakangmu, kamu bisa sombong. Jangan lupa, kamu punya titik lemah terbesar. Wah, ini kan si burung emas dari keluarga Sari. Kok bisa kembali lagi? Hei, bukannya kamu sudah besar dan tak mengaku keluarga lagi? Aduh, Ayah, ngomongnya ya. Aku kan sudah kembali menjenguk Ayah. Katanya, Indah sekarang kan sudah jadi nyonya muda Pratama. Ayah sebagai ayahnya, udah ikut nikmatin. Nikmatin apanya? Nikmatin. Jangan sebut nama anak sial itu. Sekarang dia nggak mengaku aku ayahnya lagi. Sudah dapat jodoh kaya. Hebat ya. Baru hebat berani pukul aku. Ayah? Ayah mau beri dia pelajaran? Dan untuk ayah sendiri, dapat keuntungan nyata. Lanjut. Aku tahu, Ayah tak bisa apa-apakan dia. Sekarang dia dilindungi keluarga Pratama. Tapi kalau dia keguguran sendiri dan hilang cucu kesayangan Pratama, menurut Ayah, keluarga Pratama masih akan melindunginya. Nanti dia akan jadi milik Ayah. Gampang saja kamu bilang. Sekarang Pratama menjaganya seperti mata. Gimana caranya buat dia keguguran? Ayah, aku tahu Ayah pasti punya cara. Lagi pula, Ayah masih punya as di lengan. Setelah berhasil, cek 5 miliar ini jadi milik Ayah. 5 miliar. Oke. Aku cuma mau cepat sadar, lalu bilang sendiri padamu. Putriku sayang, kamu hidup enak di keluarga Pratama. Apa kamu lupa kalau kamu masih punya ibu? Kamu apain ibuku? Gak apa-apa, dia cuma nggak nurut. Cuma luka kecil. Mau dengar suara ibumu? Jangan nangis, bicara! Indah,
Jangan urus ibu. Jangan pulang. Kau dengar? Kalau tak mau ibumu mati, kamu sendiri. Cepat kembali sekarang. Kalau berani lapor polisi atau kasih tahu Pratama, aku jamin kamu tak akan bisa lihat ibumu sebelum mati. Brengsek, dia mengancammu pakai ibu lagi. Jangan pergi, ini jebakan. Kasih tahu ibu. Biar Pratama yang urus. Jangan gegabah. Indah. Bapak Indah! Kau lihat kan, inilah akibatnya kau jadi sombong, berani melawan ayahmu. Di keluarga Pratama, kau hidup enak. Selama ini, ibumu itu sangat menderita karenamu. Dia pukul ibu lagi. Kenapa nggak hubungi aku? Indah, jangan ke sini. Cepat pergi. Ngomong apa? Brengsek! Ku bunuh kau. Jatuh! Pukul dia. Di atas, pelan-pelan! Aku payah. Katakan. Repot-repot begini, sebenarnya mau apa? Mau uang? Dasar murahan. Kalau kau, jangan sampai ibumu mati dipukul. Terima saja syaratku. Syarat apa? Anak haram di perutmu itu, gugurkan. Aku... Dasar binatang! Kenapa lampu roksok ini nggak jatuh? Biar kau mati! Dasar binatang! Kenapa lampu payah ini nggak jatuh? Biar mati kau! Jangan omong kosong. Dengar ya. Asal kamu setuju, gugurkan anak ini. Aku jamin, aku tak akan sentuh ibumu sampai seujung jari. Tentu, kamu juga boleh nggak setuju. Saat anakmu lahir, itulah hari kematian ibumu. Aku ini suaminya loh. Aku punya 1000 cara untuk membuatnya tewas kecelakaan. Nggak ada yang bisa tahu. Kamu masih manusia. Marah saja. Jadi, setuju nggak? Kamu punya 1 menit. Setelah 1 menit, ku keprek salah satu kakinya. Berani! Indah, jangan setuju. Hidup ibu tak berharga. Jangan urus ibu. Pergi. Keluarga Pratama akan melindungimu. Dia tak akan berani menyentuhmu. Bu, dulu ibu selalu bilang aku harus sabar. Bilang sabar saja, nanti selesai. Sampai sekarang ibu masih belum paham. Ada hal-hal, walau kita sabar, hanya akan membuat orang lain makin gegabah. Maafkan ibu. Indah. Ibu yang gak becus. Ibu jadi bebanmu. Maaf. Indah. Ibu tak berdaya. Ibu menyusahkanmu. Tak bisa melawan langsung. Bapak Indah itu penjahat. Ibu di tangannya. Harus tenangkan dia dulu. Selamatkan ibu. Baik, aku setuju. Nah, begitu dong. Orang bijak tahu diri. Indah, jangan setuju. Itu anak kita. Indah. Sudah beres. Dia setuju. Baik, rumah sakitnya sudah aku atur. Bawa dia sendiri. Pastikan operasinya beres. Jangan sampai ada masalah. Setelah beres, uangnya langsung masuk. Baik, biar aku yang urus. Bapak Indah tak punya kekuatan sebesar itu. Ternyata dia yang suruh. Putri? Kamu lagi. Tunggu aku sadar. Akan kubuat kau bayar dengan harga 1000 kali lipat. Sudah. Ayo, kita bergegas ke rumah sakit. Indah, awas kau. Di jalan jangan ada maunya. Kalau berani kabari keluarga Pratama, langsung ku habisi dia. Lihat saja nanti. Di rumah sakit mungkin ada kesempatan. Pokoknya jangan panik. Pasti ada cara. Aku juga tak bisa melihat ibu dihajar mati oleh Bapak Indah. Berapa lama lagi bisa operasi hari ini? Eyo, cari dokter. Jaga dia baik-baik. Bu, kita tak bisa diam saja. Nanti aku cari cara untuk mengalihkan mereka. Ibu lari ke jalan raya. Cari cara lapor polisi. Indah, lalu kamu? Anak di perutmu? Jangan urus aku. Aku bisa. Indah, kamu gimana? Itu bahaya. Aduh, perutku sakit. Toilet di mana? Repot sekali. Sini.
Mau kabur? Ngapain? Jangan sentuh dia. Jangan! Diam! Jangan gerak! Lepaskan aku! Jangan sentuh! Jangan! Lepaskan putriku, dasar binatang. Lepaskan! Indah, lari! Lepaskan! Aku nggak mau pergi. Dengar, Ibu. Pergi! Pergi! Lepaskan! Dengar, Ibu. Lepaskan! Pergi! Pergi! Berhenti! Jangan lari! Sialan! Cepat kejar! Belum jauh! Lari! Mau lari kemana? Ayo, kalau berani kita mati bareng. Paling-paling cuma mati. Mau mati ya? Kenapa buru-buru mau ketemu? Ibumu yang pendek umur itu. Kamu apakan ibuku? Kenapa? Tanya ibumu sendiri di bawah sana. Tangkap dia! Halangi dia! Gak apa-apa, Indah. Rizky Pratama. Sudah sadar. Maaf, Indah. Aku terlambat. Semua orang di sini. Jangan ada yang lolos. Akan kubuat mereka utang darah. Dibayar darah. Indah! Indah! Tangkap mereka, bawa ke polisi. Juga Putri, merencanakan pembunuhan. Jangan ada yang lolos. Dok, bagaimana? Tuan muda, ibu besar. Nyonya muda sangat lemah. Emosinya juga sangat tertekan. Juga ada tanda-tanda kecil kemungkinan keguguran. Tapi untungnya dia cepat dirawat. Janinnya selamat untuk sementara. Beliau perlu istirahat yang cukup. Jangan sampai tertekan lagi. Syukurlah, syukurlah. Indah, dia terlalu menderita. Si Indah dan Putri itu harus membuat mereka membayar. Tenang, Bu. Mereka takkan lolos. Indah, sudah bangun? Ada yang tidak enak? Ibuku. Indah, tenanglah. Ibumu sudah selamat. Polisi sudah menangkap Bapak Indah dan Putri. Buktinya kuat. Mereka takkan keluar seumur hidup. Indah, istirahatlah. Kok kamu di sana? Kapan kamu bangun? Bukannya kamu... Sudah, aku tahu. Tahu apa? Aku tahu kamu tidur denganku. Aku tahu kamu jual barangku demi uang. Aku tahu kamu pakai kartuku. Kamu habiskan semua di mall. Aku tahu kamu kabur. Aku tahu cintamu padaku hanya pura-pura. Gawat, dia mau menagih utang ya? Tapi aku juga tahu, ayahmu menekanmu, ibumu dirawat. Aku tahu siapa Putri sebenarnya. Aku tahu semua penderitaan di balik ketegaranmu. Aku juga tahu, kamu bicara sama seekor kupu-kupu, minta berani, dan terus berani. Kedengarannya konyol kan? Jiwaku selalu mengikuti kamu. Sejak kamu tidur denganku, aku menjadi roh yang mengikuti kamu. Kamu tak bisa melihatku, tapi aku bisa melihatmu dan mendengarmu.
Jadi, semua yang kamu alami, setiap peristiwa, setiap ucapanmu, aku tahu. Jadi, semua yang dulu itu ulahmu. Biar aku jelaskan. Kamu tak perlu jelaskan. Aku yang salah. Aku yang dulu menyakitimu. Aku brengsek. Aku buta. Aku sadar terlambat, membuatmu terancam banyak dan terluka. Indah, aku tak bisa mengubah masa lalu. Tapi masa depan, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menebusnya. Aku cinta kamu. Bukan karena kamu hamil anakku. Juga bukan karena rasa bersalah. Aku hanya cinta kamu. Cinta ketegaranmu, keberanianmu, matre, pedas, tapi lebih nyata dari siapapun. Sejak jiwaku mengikuti kamu hari pertama, aku tanpa sadar terjerat cinta padamu. Tunggu, jangan bicara dulu. Nggak demam juga. Kamu tidur terlalu lama ya, jadi otakmu... Aku nggak demam, otakku juga nggak rusak. Aku, Rizky Pratama, cuma cinta Indah. Salah. Kamu pasti nggak tahu siapa dirimu. Dengar aku ya, kamu tokoh utama, Rizky Pratama. Yang harus kamu cintai adalah tokoh utama wanita, Putri. Aku dan dia nggak ada apa-apa. Dulu aku cuma merasa nyaman ngobrol sama dia. Nggak nyangka dia pura-pura. Jangan-jangan dia juga keluar dari skrip. Aku sumpah, aku, Rizky Pratama. Kalau aku selingkuh pada Indah, maka biar aku disambar petir, di jalan ditabrak mobil, minum air sampai mati tersedak. Kalau sumpah itu berguna, kenapa toko mewah bikin banyak tas? Buat apa? Beli. Asal kamu senang, beli tokonya pun boleh. Rizky Pratama, kamu bilang cinta aku, tapi aku cinta uang. Selfish, pedas, pemarah. Aku juga nggak percaya sama kisah cinta abadi. Jadi, jangan bilang aku soal cinta. Aku bisa kasih kamu, kepada diriku, dan juga untuk si kecil di perutku, satu kesempatan. Kita bisa coba. Tapi kalau kamu berani jahat sama aku bisa pergi kapan saja. Aku bisa memberimu untuk diriku sendiri, dan juga untuk bayiku ini satu kesempatan. Kita bisa coba. Tapi kalau kamu berani jahat padaku, aku bisa pergi kapan saja. Baik. Ujian apa pun boleh, berapa lama pun boleh. Sejak aku sadar, aku hidup untukmu. Meskipun aku tak tahu skenario yang kamu maksud apa artinya, tapi skenario lama sudah berakhir. Sekarang dan masa depan, hanya kamu. Terbang! Kita cari mama yuk. Sayang, sudah setahun. Masih masa percobaan. Kalau gitu, anggap saja kamu lulus masa percobaan.